Pemirsa, menjelang bulan Ramadan, TPU Karet Bifak Jakarta Pusat mulai ramai dikunjungi peziarah. Sejumlah warga berdatangan untuk berziarah ke makam keluarga dan kerabatnya. Ziarah makam keluarga atau nyekat menjadi tradisi umum di Indonesia jelang bulan suci Ramadan. Seperti terlihat di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Sejak pagi, warga sudah ramai berziarah ke makam keluarga atau kerabat mereka. Para peziarah tak hanya berasal dari Jakarta, tapi juga berasal dari luar Jakarta. Biasanya warga memilih berziarah lebih awal karena suasana TPU masih sepi. Pada hari ini? Iya, pertama kita kan masih kosong ya, tidak terlalu tidak terlalu banyak, tidak terlalu ramai. Terus kemudian yang keduanya memang kesempatannya bisanya hari ini, minggu depan kita bagi-bagi lagi ke tempat ziarah orang tua yang lain juga gitu. Oke, kebetulan hari ini mau ziarah ke makam siapa? Ibu mertua sama saya. Karena saya takut rame sekali ya, jadi ibu kesempatan pagi-pagi udah datang ke sini karena takut kebanyakan orang gitu loh. Jadi ya udah begitu aja lah, cuman supaya ada tempat, supaya nggak berdesak-desak gitu, keramaian. Tahun kemarin juga sama, Bu? Oh, tiap tahun saya selalu. Jauh-jauh hari juga? Jauh-jauh hari juga. Pemandangan di pintu masuk TPU pun tak kalah ramai. Para pedagang bunga dan air mawar musiman sudah berderet menyuguhkan dagangannya. Per kantong bunga dan per botol air mawar dibanderol mulai Rp10.000 hingga paling mahal Rp50.000. Semakin mendekati bulan Ramadan, biasanya jumlah peziarah akan meningkat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Dias Triawan melaporkan. Pemirsa, di Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, ratusan warga berebut gunungan sepatu pada acara ruah desa jelang bulan suci Ramadan. Gunungan sepatu ini melambangkan Desa Medali sebagai sentra pengrajin sepatu di Kabupaten Mojokerto. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Warga Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, berebut sepatu pada acara gunungan sepatu. Gunungan sepatu sempat nyaris ambruk karena warga saling dorong demi mendapatkan sepatu. Dua gunungan sepatu setinggi 2 meter ini dibawa menggunakan 2 mobil pick-up. Hanya dalam waktu beberapa menit saja, puluhan sepatu di 2 gunungan ludes. Bahkan ada warga yang mendapatkan 6 pasang sepatu. Sama jualan. Bu, dapat berapa pasang, Bu? 6 pasang. Ini tadi gimana, rebutan atau gimana? Ya rebutan. Acara gunungan sepatu jadi salah satu kegiatan dalam ruah desa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Warga menggunakan sepatu lantaran Desa Medali adalah sentra pengrajin sepatu. Karena di Desa Medali ini desa alas kaki, jadi tempatnya pengrajin atau UMKM alas kaki. Selain gunungan sepatu, juga digelar kirap hasil bumi dan pawai santri, serta emak-emak dari berbagai dusun di Desa Medali. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Sulahuddin Ainus melaporkan. Ya pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, Pasar Tanah Abang mulai ramai didatangi pengunjung. Uniknya, para pembeli sengaja berburu baju dan aksesoris lebaran dari jauh-jauh hari agar leluasa bisa memilih beragam model terkini. Keramaian di Pasar Tanah Abang sudah mulai terlihat khususnya di Blok B. Para pembeli sengaja menyerbu kios pedagang yang menjual busana muslim pria dan wanita serta tas wanita untuk dikenakan saat Hari Raya Idul Fitri. Pembelian datang tidak hanya dari Jakarta saja, melainkan dari sejumlah kota di tanah air yang mulai berburu baju lebaran dari jauh hari agar leluasa memilih beragam model busana. Udah dapat baju koko untuk suami, udah dapat celana juga buat anak. Kan kalau dari sekarang itu nggak begitu rame ya, jadi nggak begitu jejel dah gitu orang. Kalau sekarang kan belum begitu rame, jadi kita lebih milih sebelum bulan puasa gitu belanjanya. Sekarang yang paling banyak diburu ini yang seperti ini, kayak outer ya. Gamis juga yang warna-warna putih tuh yang paling diburu sekarang. Lagi rame banget, bakal makin meningkat deh. Ya, soalnya sekarang aja udah ini banget gitu kan, udah rame banget. Sabtu Minggu aja sekarang udah
ini gitu, banyak orangnya gitu. Beda dari biasanya. Khusus di tahun 2024 ini, model busana wanita dengan bahan organza dan organdi paling banyak diminati pembeli. Sementara pada busana muslim pria, bahan linen yang paling menjadi incaran pembeli. Para pedagang pun mulai merasakan kenaikan omset hingga 80%. Diperkirakan, animo masyarakat mengunjungi Pasar Tanah Abang akan terus meningkat hingga menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Novan, iNews melaporkan. Selain berburu baju lebaran, masyarakat juga mulai disibukkan dengan berburu tiket mudik lebaran. PT KAI sebagai sarana transportasi di Indonesia sudah mulai membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk mudik lebaran secara online. Pemirsa, beginilah situasi pada hari Minggu pagi di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan saat ini dapat kami informasikan untuk pembelian tiket secara on the spot atau pemberian langsung di stasiun. Saat ini hanya berlaku untuk pemberangkatan go show atau pemberangkatan di hari yang sama. Dengan maksimal pembelian itu 3 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk pembelian tiket secara online ataupun melalui aplikasi KAI Akses, saat ini bisa untuk keberangkatan 45 hari ke depan. Dengan begitu untuk pemirsa yang akan melakukan pemberangkatan atau perjalanan mudik lebaran nanti, untuk pembelian tiketnya saat ini hanya bisa dilakukan secara online. Dan sebagai informasi tambahan pemirsa, saat ini di Stasiun Gambir, khususnya di pintu masuk selatan, sudah diberlakukan facial recognition. Dan ini untuk memudahkan tentunya dan juga untuk mempercepat antrian. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara itu tarif diskon 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh komersial termasuk kereta mudik lebaran yang dibuka PT Kereta Api Indonesia diserbu para pemburu tiket pemirsa. Para pelanggan dapat membeli secara langsung tiket kereta dengan tarif diskon untuk keberangkatan mulai 1 Maret 2024 hingga 45 hari ke depan. Loket penjualan tiket di Stasiun Gambir menyediakan tarif diskon 20% untuk pembelian tiket kereta api jarak jauh komersial, termasuk kereta mudik lebaran yang dibuka PT KAI diserbu para pemburu tiket sejak pagi. Tarif diskon untuk keberangkatan berlaku mulai 1 Maret 2024 hingga 45 hari ke depan. Calon penumpang memilih datang langsung ke loket karena terkendala mendapat tiket secara online dan takut kehabisan. Pelanggan pun mengaku sangat terbantu dengan adanya pembelian tiket on the spot tersebut. Terbantu sih menurut saya karena kemarin sempat kendala ya pas mesen lewat online, tapi alhamdulillah dengan adanya langsung kayak gini juga antriannya teratur, lebih terbantu sih. Selain tidak bisa berlaku reduksi, tarif diskon tiket 20% juga tidak berlaku untuk kereta jenis luxury dan kereta wisata lainnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung menyediakan 227.000 tiket perjalanan mudik lebaran. Dari total tersebut sebanyak 61.000 tiket ludes terjual. Ya pemirsa, meski belum memasuki masa Ramadan, warga kota Bandung ini sudah menyerbu tiket mudik lebaran di tahun 2024 tahun ini. Dari total 227.000 tiket yang disediakan PT KAI Daop 2 Bandung, sebanyak 61.000 tiket sudah ludes terjual atau sudah terjual hingga 25%. PT KAI Daop 2 Bandung menyediakan 24 rangkaian kereta api setiap harinya guna mengangkut seluruh pemudik. Sementara itu, tiket perjalanan H-4 hingga H-8 sudah ludes terjual. Menurut Humas Daop 2 Bandung, mayoritas perjalanan yakni ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hingga saat ini pemirsa, tiket perjalanan mudik lebaran menggunakan kereta api masih tersisa 166.000 tiket.